Pemirsa, Partai Perindo terus mendapatkan hati di tengah masyarakat. Ya, pemirsa, dari hasil survei terbaru, Partai Pimpinan Haritanu Sudibyo ini menduduki ranking ke-6 sebagai partai yang mendapat sentimen positif dari masyarakat. Kerja keras seluruh kader Partai Pimpinan Haritanu Sudibyo di seluruh daerah kembali menuai hasil positif. Beragam program pro rakyat yang dilahirkan Partai Perindo mendapat sentimen positif masyarakat. Berdasarkan hasil survei Merdeka Institute Public Opinion Survey, Partai Perindo menduduki peringkat ke-6 sebagai partai dengan sentimen positif sebesar 11,81%, mengalahkan beberapa partai politik di parlemen seperti PDIP, Partai Nasdem, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan. Nah, ini merupakan indikasi yang mengatakan bahwa Partai Perindo telah semakin diterima oleh publik secara luas dan berpeluang besar untuk menembus parliamentary threshold sebesar 4%. Partai Perindo akan terus mendekatkan diri dengan masyarakat melalui berbagai macam program pro rakyat sehingga mampu merebut hati masyarakat untuk memenangkan pemilu 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Partai Amanat Nasional merekomendasikan 9 tokoh sebagai bakal Capres-Cawapres 2024. Tokoh-tokoh ini berasal dari 3 klaster, yaitu elit parpol, menteri, hingga kepala daerah. Partai Amanat Nasional mengumumkan 9 tokoh yang bakal diusung sebagai calon presiden dan wakil presiden 2024. Sejumlah tokoh tersebut berasal dari elit partai politik, menteri, hingga kepala daerah. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan mengungkapkan, nama-nama tersebut merupakan hasil rekomendasi dari wilayah yang kemudian diusulkan di Rapat Kerja Nasional melalui program PAN memilih dari 34 DPW di seluruh Indonesia serta mekanisme yang demokratis. Ini belum diusung PAN, tapi usulan dari kabupaten kota disampaikan ke wilayah. Wilayah menyampaikan kepada Rakernas ini. Dibagi klaster. Klaster pertama KIB. KIB tentu tiga-tiganya. Ketua Umum PAN, Ketua Umum Golkar, Ketua Umum P3 direkomendasikan oleh pimpinan wilayah kepada Rakernas. Ya. Kesembilan tokoh tersebut terbagi menjadi 3 klaster. Klaster pertama berasal dari elit parpol, yakni Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartanto, Ketua Umum P3 Suharso Monoarfa, serta Puan Maharani dari PDI Perjuangan. Dari klaster teknokrat atau kalangan profesional muncul nama Erick Thohir, Menteri BUMN sebagai rekomendasi capres. Sementara itu dari klaster kepala daerah ada 4 gubernur yang direkomendasikan oleh PAN, yakni Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, serta terakhir Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Meski demikian, usulan sejumlah nama tokoh tersebut nantinya akan dikerucutkan hingga menjadi beberapa nama yang akan diputuskan oleh PAN bersama partai koalisinya, Golkar dan P3. Dari Jakarta, Enggar Bagus Sutrisno, iNews melaporkan. Dukungan terhadap Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno untuk maju menjadi calon presiden 2024 mendatang diusung para kader P3 Lampung. Ya, pemirsa, Sandiaga dinilai sebagai sosok yang berpengalaman dan mampu memajukan bidang ekonomi. Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno disambut antusias para pengurus Partai Persatuan Pembangunan Lampung saat menggelar kunjungan kerja di Lampung. Para pengurus P3 Sandiaga dinilai sebagai sosok pemimpin yang berpengalaman dan memahami berbagai aspek ekonomi, sehingga dukungan pun diberikan kepada Sandiaga untuk maju sebagai calon presiden 2024 mendatang. Menanggapi dukungan tersebut, Sandiaga menyebut dirinya membuka komunikasi dengan fokus di bidang ekonomi.
komunikasi dan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi. Apalagi kita fokus kepada bidang ekonomi. Jadi kalau pembicaraannya adalah mengenai bagaimana memperbaiki ekonomi dalam jalur bagaimana kita melanjutkan pembangunan yang sudah digagas oleh Bapak Presiden Jokowi selama 8 tahun ini merupakan mungkin politik yang sangat inovatif ya, yang sangat membangun dari segi kebersamaan karena fokusnya adalah di bidang yang memang dibutuhkan oleh Indonesia yaitu ekonomi. Sementara itu, Sandiaga melihat Lampung sangat berpotensi untuk peningkatan ekonomi kreatif dan potensi lainnya dengan program-program inovatif, adaptif, dan kolaboratif. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Multivitamin memiliki banyak manfaat dalam tubuh kita. Selain kandungan yang lengkap dalam menjaga daya tahan tubuh, multivitamin juga bermanfaat sebagai antioksidan. Dan supply untuk bergabung bersama kami dan juga Bu Jasmine ke depan. Tepat di hari perayaan ke-51, PT Kimia Farma Tbk sebagai BUMN farmasi di Indonesia resmi meluncurkan produk baru, yaitu Sitamin, yang diadakan di Sarinah, Jakarta Pusat. Sitamin merupakan brand multivitamin yang terdiri dari 3 produk, yaitu Sitamin C Effervescent, Sitamin D3 1000 IU, dan Sitamin E 400 IU. Sitamin Plus 1000 mg merupakan tablet effervescent dengan kandungan vitamin C 1000 mg, vitamin B6, vitamin D, kalsium, dan zinc yang disesuaikan dengan kebutuhan tubuh sehari-hari. Kandungan vitamin D ini untuk menjaga daya tahan tubuh, kesehatan tulang, dan gigi. Sementara kandungan di Sitamin E 400 IU bermanfaat sebagai antioksidan untuk mencegah paparan radikal bebas. Produk ini sangat cocok bagi kaum milenial. Ya, jadi ini Kimia Farma merayakan ulang tahun yang ke-51 itu beberapa minggu yang lalu, dan dengan ulang tahun itu kita ada rangkaian beberapa acara yang kita gelar ya, udah kira-kira 3 minggu terakhir. Kita ada acara CSR dengan pemberdayaan UMKM, dengan bidan inspiratif, juga dengan sekolah-sekolah. Kita juga mengadakan berbagai macam lomba, apakah itu lomba olahraga, even lomba kecantikan. Kita juga ada banyak sekali acara seperti di hari ini ada door prize dan lain-lain, tetapi ini adalah puncak acara kita di mana kita launching brand vitamin dari Kimia Farma yang bernama Sitamin. Untuk memeriahkan acara launching ini digelar acara Zumba, beragam games, door prize, dan penampilan band ternama tanah air. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, iNews melaporkan. 79 desainer serta 100 pelaku industri kreatif memamerkan kreasinya dalam Jogja Fashion Week 2022. Ya, pemirsa, seperti apakah kemeriahannya? Selengkapnya sesaat lagi, pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.